belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas risiko, fraud, kemudian pembiayaan, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Husyada Bedayasa. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Seperti video sebelumnya yang telah disampaikan oleh dosen saya, Ibu Sri Dewi Wahyundaru, tentang audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang audit akun ekuitas. Baik, langsung saja. Definisi secara umum. Ekuitas atau modal merupakan hak pemilik atas aktivitas perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Ekuitas pada berbagai jenis usaha dapat berupa berbagai jenis dan bentuk. Hal ini tergantung dari jenis usaha yang dijalankan serta bentuk dari entitas itu sendiri. Kemudian, tujuan audit ekuitas. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo ekuitas saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca yang mencerminkan keterjadian transaksi. Kemudian yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama setahun, tahun audit yang diaudit, dan kelengkapan saldo pemegang saham yang disajikan di neraca. Kemudian yang keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktivitas entitas. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur audit ekuitas. Ini terdapat 5. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap akun rinci. Yang kelima, verifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Kemudian saya akan menjelaskan prosedur audit awal. Di sini terdapat langkah-langkah. Yang pertama, usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum dalam neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang keempat, usut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Kemudian, yang kelima, lakukan rekonsiliasi buku pembantu pemegang saham, buku sertifikat saham, dengan akun kontrol ekuitas saham di dalam buku besar. Kemudian, prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, pengujian analitik
dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. Yang pertama, rasio buku saham biasa. Formulanya, terdapat ekuitas pemegang saham ditambah rata jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian yang kedua, return on common stockholder equity. Formulanya, laba bersih ditambah rata jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian yang ketiga, dividend payout. Yang formulanya terdapat dividen cash ditambah laba bersih. Kemudian yang keempat, laba per saham. Formulanya laba bersih ditambah rata timbangan jumlah saham yang beredar. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang luar biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, maupun salah saji. Kemudian, prosedur selanjutnya pengujian terhadap transaksi rinci, yaitu yang pertama, usut penerimaan kas dari emisi saham ke jurnal penerimaan kas dan rekening koran bank. Di sini, jika klien tidak menunjukkan independen registrar untuk mengurus saham yang dikeluarkannya, auditor harus mengusut penerimaan kas dari pengeluaran saham ke dalam buku jurnal penerimaan kas dan rekening koran bank. Kemudian selanjutnya, periksa pencatatan transaksi pengumuman dividen pembayarannya. Prosedur pembayaran dividen dimulai dengan otorisasi oleh direksi. Oleh karena itu, auditor harus mereview notulen rapat direksi yang bersangkutan dengan pembagian dividen. Kemudian selanjutnya, prosedur pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Yang kedua, lakukan analisis terhadap akun ekuitas saham. Yang ketiga, lakukan analisis terhadap akun saldo laba. Yang keempat, dapatkan konfirmasi dari independen registrar dan transfer agen. Kemudian yang kelima, periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. Yang keenam, periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya. Yang ketujuh, selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo laba. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Kemudian prosedur terakhir, yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan. Di sini yang pertama, periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah ekuitas saham dengan paid-in capital. Yang kedua, periksa penyajian treasury stock. Yang ketiga, periksa pengisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. Kemudian yang kelima, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ilmu yang didapat bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.